Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudaraku sekalian. Minggu ini, hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya percaya merupakan sebuah dasar firman Tuhan yang sangat penting sekali untuk kita, ya. Dan satu firman Tuhan yang bisa menghadirkan kuasa Allah ya di dalam kehidupan kita, dan juga bukan satu hal yang baru. Ya, pagi ini saya ingin berbicara kepada Anda tentang iman, ya. Nah, saudaraku sekalian, sebenarnya ini sekilas adalah khotbah saya Kamis kemarin di online EPDS Sinode, ya. Setelah saya berdoa, Tuhan ya menaruh di dalam hati saya untuk ya menyampaikan firman Tuhan ini, dan setelah saya terus berdoa dan akhirnya Tuhan memberikan firman ini. Saudaraku sekalian, saya rindu kita sungguh-sungguh ya bergerak di dalam sebuah kehidupan yang berkemenangan. Tema saya, ya saudara bisa lihat di screen, ya Tuhan bergerak dalam hidup kita melalui iman. Saudaraku sekalian, ini sangat penting untuk kita ketahui ya. Kadang-kadang kita rindu untuk mengalami kuasa Tuhan, kita rindu sekali untuk mengalami kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku sekalian, kalau kita rindu untuk mengalami kuasa Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita perlu mengerti ya bagaimana Tuhan itu bergerak, bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, kenapa? Karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia kita nggak bisa luput dari apa? Tidak bisa luput dari masalah, tidak bisa luput dari pergumulan, tidak bisa luput dari sakit penyakit, tidak bisa luput dari berbagai banyak hal yang bisa membuat kita sedih, membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya dan lain sebagainya. Kita rindu hidup kita bisa Tuhan ya ubah, hidup kita bisa Tuhan kuatkan, hidup kita bisa Tuhan bawa ya untuk masuk di dalam sebuah dimensi yang berbeda. Tetapi saudaraku sekalian, kita perlu mengerti, kita perlu menyadari bagaimana Tuhan itu bergerak ya di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Karena ketika kita tahu bagaimana Tuhan itu bergerak di dalam kehidupan kita, ya, maka ketika kita bisa mengikuti kegerakan Allah, hidup kita akan sangat menarik. Amin saudaraku. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 29, saya mulai dengan ayat ini. Ya, Anda boleh catat. Injil Matius 9:29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Okay? Ya. Lalu kita buka kembali di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat ke-28. Injil Matius ya 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku sekalian, dua ayat ini itu berbicara tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dua ayat yang kita baca itu berbicara tentang ya kuasa Tuhan yang terjadi di dalam hidup orang sakit yang datang kepada dia. Ya, jadi dari kedua ayat ini menjelaskan, memberitahukan pada kita bahwa iman itu bisa menggerakkan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Iman kita ya bisa melakukan sesuatu ya seperti yang kita rindukan, kita inginkan. Amin saudaraku. Ya, di dalam Matius 15 ayat 28 sangat menarik. Firman Tuhan berkata, ya, Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini dahsyat. Jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, iman kita, iman Anda dan saya, iman kita masing-masing itu bisa menyatakan ya kuasa Allah atas apa yang kita rindukan, kita inginkan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Jadi ini hal yang sangat penting. Oleh sebab itu
Firman Tuhan pada hari ini, saya rindu dengan sangat sederhana, ya. Saya ingin sampaikan supaya kita boleh mengerti, ya, bahwa bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa Allah, bergerak bersama dengan kuasa Allah dan menerima, ya, mujizat, menerima kuasa Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya, saya percaya sebagai orang Kristen, kita rindu sekali untuk melihat dan untuk mengalami mujizat, untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, nah, hal ini juga merupakan keinginan, ya, yang sama dari Tuhan Bapa kita, yaitu Dia rindu sekali untuk menyatakan kuasanya, Dia rindu sekali untuk menyatakan kemuliaannya itu melalui mujizat di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, ini haruslah, ya, menjadi hal yang paling menggairahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Bayangkan saudaraku sekalian, kalau Tuhan itu bisa bergerak di dalam kehidupan kita dengan kuasanya yang tak terbatas. Ya. Bayangkan juga, saudaraku sekalian, ketika kuasa Allah yang tak terbatas, yang tidak dibatasi oleh kuasa lain, itu bisa, ya, dengan sangat dahsyat bergerak di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Dan saya percaya bahwa ini akan menjadi hal yang sangat amat menarik. Hari ini saudaraku sekalian, mari kembali saya mengajak saudara untuk melihat dan mengerti lebih jauh bagaimana kuasa itu bekerja di dalam hidup kita. Sangat sederhana saudaraku sekalian, ya. Kalau kita mau mengetahui bagaimana kuasa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita, saya katakan sederhana sekali. Seturut dengan judul, Tuhan itu bergerak di dalam kehidupan kita, itu melalui iman. Dengan kata lain bahwa Tuhan itu selalu beroperasi di dalam hidup kita itu melalui apa yang kita percaya yang Dia mampu lakukan bagi kita. Jadi dengan mengetahui kebenaran ini saudaraku sekalian, maka ini merupakan tugas saudara untuk mewujudkan kuasa Allah di dalam kehidupan saudara melalui iman saudara. Jadi saudara perlu bekerja sama dan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman. Bukan di luar iman atau berjalan bersama dengan Tuhan tanpa iman. Kalau saudara berjalan dengan tanpa iman, ya, maka saudara akan sulit sekali melihat dan mengalami mujizat di dalam hidup saudara. Mujizat itu nyata, amin saudaraku. Saya percaya, ya, banyak di antara kita pernah mengalami mujizat. Tetapi menjadi persoalan saudaraku sekalian. Ada banyak orang mengalami kuasa Allah, pernyataan kuasa Allah yang sangat nyata di dalam kehidupan mereka. Mungkin bertahun-tahun sekali. Mungkin, ya, ada yang bahkan sampai belasan tahun baru merasakan pernyataan kuasa Allah yang begitu besar. Nyata gitu loh. Yang menjamah, yang sungguh mengubahkan, yang sungguh menyingkap, yang membukakan. Wow, ternyata Tuhan yang saya sembah itu seperti ini. Kita akan merasakan sukacita yang begitu besar karena kita merasakan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa ya perlu waktu yang begitu lama, bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Tuhan itu tidak menyatakan kuasanya atas seseorang itu di dalam satu waktu yang berkala. 5 tahun sekali, 7 tahun sekali, 10 tahun sekali, 12 tahun sekali. Enggak saudaraku sekalian. Tuhan itu menyatakan mujizatnya dalam hidup seseorang
Itu semua ya tergantung kepada iman orang tersebut. Jadi perhatikan, Tuhan itu bergerak di dalam hidup Anda dan saya itu melalui iman Anda dan saya. Tuhan Yesus berkata kepada ibu tersebut, besar imanmu dan jadilah seperti yang kau kehendaki. Di sini dengan sangat jelas memberitahukan pada kita bahwa Tuhan itu bekerja, Tuhan itu melakukan sesuatu, Tuhan itu menyatakan kuasanya, kemuliaannya, ya semuanya itu adalah melalui iman kita masing-masing. Melalui iman Anda dan saya, Tuhan itu bergerak, Tuhan itu beroperasi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari. Ini menjadi satu perkara yang sangat amat penting ya di dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini menunjukkan kepada kita sebuah prinsip iman yang sangat amat kuat. Ya, saudaraku sekalian, jelas. Artinya apa? Kalau kita tidak punya iman, kalau kita tanpa iman datang kepada Tuhan, saudaraku sekalian, kita tidak pernah akan merasakan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak beriman. Ya, bagaimana Tuhan bisa menyatakan kuasanya atas hidup kita kalau memang kita tidak berkenan kepada Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita kalau kita tidak punya iman? Firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu, mengapa banyak orang Kristen sulit sekali ya, merasakan kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka? Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi kalau kita hari ini percaya kepada Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam seluruh kehidupan kita. Dia ada di dalam pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Dia ada di dalam keluar masuk kita. Dia ada di dalam ya waktu kita bekerja, kita tidur dan lain sebagainya. Pokoknya Allah itu selalu ada di dalam hidup kita. Amin saudaraku. Dan yang menarik, dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah, Allah menyatakan kuasanya, Allah memberikan kemuliaannya kepada orang yang sungguh-sungguh itu percaya kepada Dia, yang sungguh-sungguh berserah, yang sungguh-sungguh bergantung, yang sungguh-sungguh bersandar kepada Dia. Allah berikan upah. Upah Allah itu adalah kuasanya, kemuliaannya, berkatnya. Itu upah daripada Allah. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saya katakan bahwa sebenarnya kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh menarik. Ketika kita berbicara tentang iman saudaraku, maka kita berbicara tentang dimensi roh. Kita berbicara tentang hal yang tidak kelihatan, ya, tetapi ada, nyata dan kekal. Kesalahan banyak orang Kristen di dalam kehidupan mereka adalah mereka lebih menyukai, lebih percaya, lebih fokus kepada hal-hal yang nyata atau hal-hal yang kelihatan. Dibandingkan dengan kuasa Allah yang baru akan kelihatan melalui iman. Ini bedanya. Jadi saudaraku sekalian, mari kita belajar. Ya.
Jangan melihat baru percaya. Banyak orang Kristen melihat baru percaya. Prinsip iman tidak bekerja seperti ini. Prinsip iman itu bekerja adalah percaya dulu baru melihat. Inilah salah satu yang menyebabkan begitu banyak orang Kristen itu gagal. Gagal melihat kuasa Allah, gagal mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka pengen lihat dulu, baru mau percaya. Tetapi mari kita belajar untuk hidup di dalam prinsip iman yang sebenarnya. Karena Allah bekerja, Allah bergerak itu melalui iman kita. Jadi kita mesti percaya dulu baru melihat. Perhatikan, ya. Saya katakan bahwa saya rindu sekali, ya, saudara mengerti kebenaran ini, ya. Itu tidak hanya kita percaya pada hal yang kelihatan terlebih dahulu, ya. Tetapi kita harus belajar bisa percaya kepada apa yang kita percaya yang Tuhan sanggup kerjakan bagi kita. Walau itu tidak kelihatan, ya, atau tidak terlihat secara kasat mata pada awalnya. Di dalam Ibrani 11:27 firman Tuhan berkata seperti ini. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi, ini Musa. Waktu dia meninggalkan Mesir, bahkan dikatakan banyak bagian firman Tuhan lain bahwa oleh karena iman dia menolak disebut anak putri Firaun. Ya. Musa melihat kepada apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupannya. Dia melihat apa yang tidak kelihatan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. Kitab 2 Korintus 4:18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perhatikan saudaraku sekalian. Selama saudara berdiri di posisi saudara yang hanya menyukai, ya, dan percaya pada hal-hal yang kelihatan terlebih dahulu, maka saudara, ya, akan selalu berseberangan dengan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kelihatan itu tidak kekal, sedangkan Tuhan itu kekal. Untuk itu saudara harus bisa berada di pihak Tuhan dengan hidup beriman selalu dan mata saudara itu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada hal yang kelihatan. Sangat menarik saudaraku sekalian. Saya mau saudara mengerti bahwa konteks ketika kita berbicara tentang iman, kita berbicara tentang dimensi roh. Hari ini, ya, mata jasmani kita memang tidak bisa melihat, ya, penyertaan, tidak bisa melihat perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin saat ini, ya, bisa saja saudara sedang berada di dalam lembah kekelaman, saudara sedang berada di titik terendah dari hidup saudara, ya, mungkin saat ini saudara sedang dalam kesendirian atau kesepian, ya, saudara sedang berada dalam pergumulan berat atau saudara sedang tertekan oleh berbagai hal dan lain sebagainya. Perhatikan, ketika saudara mengalami semuanya ini bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak bersama dengan saudara, bahwa Tuhan itu tidak beserta dengan saudara. Ini penting. Saudaraku sekalian,
ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, karena kita perlu setiap hari hidup bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita mesti sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Kenapa? Karena Dia sendiri telah mengatakan bahwa aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman ini. Jadi apa yang Yesus katakan, mari kita ingat, kita pegang di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu akan selalu ada bersama dengan kita. Jadi saudaraku sekalian, bukan pada saat kita sukses, bukan saat kita berhasil, bukan saat kita berkembang, usaha kita, kehidupan kita, Tuhan baru ada bersama dengan kita. Kita baru merasakan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Enggak. Saudaraku sekalian, justru saat kondisi kita, kita merasa susah, sedih, kita bergumul, kita tidak berdaya, kita terhimpit, tertekan. Kita ditolak oleh orang dan lain sebagainya. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak melepaskan kita sedetik pun, saudaraku sekalian. Dia ada di dalam hidup kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar mata kita tidak selalu tertuju kepada hal yang harus kelihatan terlebih dahulu, baru kita tahu Allah itu ada, Allah itu bersama dengan kita, Allah itu menyertai kita. Saudaraku sekalian, kita tidak perlu melihat terlebih dahulu baru iman kita itu timbul, baru iman kita itu ada. Mari kita belajar, karena ketika kita berbicara tentang iman, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi ada, nyata, dan sifatnya itu kekal. Artinya apa saudaraku sekalian? Artinya iman itu tidak pernah akan rusak. Iman itu tidak pernah akan hancur. Asal Anda selalu terkonek, hidup Anda selalu terkoneksi dengan Tuhan. Ketika Anda selalu mengerti prinsip-prinsip bagaimana iman itu bergerak, iman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, perhatikan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45, Daud berkata kepada Goliat seperti ini. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perhatikan saudaraku sekalian. Setelah Daud mengucapkan kalimat ini, Daud tidak menunggu untuk melihat Tuhan terlebih dahulu. Daud itu tidak menunggu Tuhan itu muncul dulu di hadapannya. Daud tidak menunggu bahwa Tuhan itu terlihat ada berdiri di sampingnya. Baru dia akan menyerang Goliat. Saudaraku sekalian, firman Tuhan yang kita baca mengatakan memberitahu kepada kita adalah begitu Daud selesai mengucapkan kalimat tersebut, Daud langsung menyongsong Goliat. Langsung dia melawan Goliat. Daud melakukan hal tersebut karena dia percaya bahwa Allah beserta dengan dia dan Allah akan melepaskan dia dari tangan Goliat. Kenyataan memberitahukan pada kita bahwa Daud kemudian mengalahkan Goliat dan membunuh Goliat. Ini hal yang sangat luar biasa saudaraku sekalian. Mari kita belajar dari Daud. Yang selalu percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan dia. Dia selalu percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi dia, bahwa Tuhan itu selalu akan menolongnya. Dan dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan
yang maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Daud bergerak dengan iman dan dia melihat kuasa Allah dengan imannya. Saya ulangi kata ini. Daud bergerak dengan iman dan dia melihat kuasa Allah dengan imannya. Daud tidak melihat hal-hal yang nyata terlebih dahulu. Dia tidak melihat Tuhan itu muncul terlebih dahulu. Dia tidak menunggu Tuhan itu berdiri di sampingnya atau di belakangnya. Atau dia tidak menunggu Tuhan memberikan komando, maju Daud. Enggak. Daud juga tidak menunggu untuk mendengar ada suara komando dari langit. Sikat dia Daud, maju. Enggak. Tapi di dalam hatinya dia percaya bahwa Allah beserta dengan dia. Allah ada di dalam hidupnya. Dan Allah akan melakukan segala sesuatu bersama dengan dia. Ini yang Daud percaya dan ini imannya Daud. Oleh sebab itu ketika Daud bergerak dengan iman, dia melakukan sesuatu yang tidak mustahil. Dia mengubahnya menjadi tidak mustahil. Bayangkan saudaraku, seorang yang tidak punya pengalaman militer, seorang yang bukan tentara, tidak pernah terlatih dan dilatih secara militer, tetapi dia sanggup mengalahkan dan membunuh Goliat dikala seluruh tentara-tentara Israel ketakutan. Sangat sederhana saudaraku. Iman akan membawa kita ke dimensi hidup yang berbeda bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku sekalian. Oleh sebab itu mari kita belajar seperti Daud. Dia melihat kuasa Tuhan yang menjadikan dia seorang pemenang. Dia melihat bagaimana bersama dengan Tuhan, Goliat itu dikalahkan oleh dia. Karena itu saudara sekalian, mari kita belajar untuk selalu hidup dengan apa yang tidak terlihat. Kita selalu belajar untuk hidup mempercayai apa yang Tuhan bisa lakukan kepada kita. Kalau kita selalu hidup dengan apa yang harus terlihat terlebih dahulu, maka kita akan sulit sekali hidup dengan iman. Dan kita akan sulit sekali melihat bagaimana Tuhan itu bergerak di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk selalu melihat dengan iman. Kita harus melihat kuasa Allah dengan iman, melihat pertolongan Allah dengan iman, melihat kesembuhan dari Tuhan dengan iman. Dan mari kita belajar, jangan mengharapkan sesuatu terjadi terlebih dahulu, baru kita akan percaya saudaraku sekalian. Tetapi mari kita belajar untuk hidup di dalam iman. Yaitu di mana saudara percaya bahwa saudara akan melihat ketika bersama dengan Allah, saudara bisa mengalahkan masalah saudara. Saudara bisa mengalahkan pergumulan saudara. Saudara bisa mengalahkan sakit penyakit saudara. Amin saudaraku. Mari kita lihat contoh yang lain. Kisah Rasul 3 ayat ke-6. Kisah para Rasul pasal yang ketiga ayat ke-6. Petrus berkata ketika ada satu orang lumpuh itu datang dan minta uang sama dia. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, saudaraku sekalian, hal yang sama terjadi. Setelah Petrus mengatakan kalimat tersebut,
Saudaraku sekalian, Petrus itu tidak menunggu Tuhan Yesus muncul, ya. Petrus tidak menunggu untuk melihat Tuhan Yesus ada di sampingnya dan berkata, mari kita sembuhkan dia. Enggak, saudaraku sekalian, kalau kita ya memperhatikan ayat firman Tuhan tersebut dan kemudian membaca seluruh perikop, kita akan mendapati bahwa matanya tidak tertuju menunggu untuk melihat kehadiran Tuhan Yesus. Tetapi yang Petrus lakukan adalah begitu dia selesai mengucapkan, emas dan perak itu tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Tuhan Yesus, berjalanlah. Dan saudaraku sekalian, sungguh menarik. Petrus memegang tangan orang tersebut, membantu dia berdiri dan menyuruh dia berjalan, lalu orang itu berjalan. Orang lumpuh itu berjalan. Petrus bisa melakukan hal ini, artinya selesai Petrus berkata demikian, dia langsung memegang tangan ya orang lumpuh tersebut karena Petrus yakin dan Petrus percaya kepada penyertaan Allah di dalam hidupnya. Petrus percaya pada kuasa Allah di dalam hidupnya. Dan orang lumpuh tersebut sembuh, hidup normal. Ini hal yang luar biasa. Mata Petrus tidak tertuju kepada hal-hal yang harus kelihatan terlebih dahulu. Matanya tidak tertuju dan dia tidak pernah menuntut bahwa Tuhan mesti hadir dulu. Tuhan mesti ada dulu. Wah, dia masih bisa merasakan ya Tuhan berbisik kepada dia. Udah terus ya dia akan sembuh. Udah suruh dia berdiri, suruh dia berjalan. Petrus tidak menunggu bisikan Yesus kepada dia atau bisikan lain. Tapi saudaraku sekalian, ini menarik. Matanya tidak pernah tertuju kepada apa yang harus terlihat terlebih dahulu. Maka Petrus juga tidak pernah peduli dengan komentar orang. Waduh, ini lumpuhnya udah belasan tahun, dia udah gak bakalan bisa disembuhkan. Perhatikan. Petrus tidak pernah peduli dengan hal tersebut, tapi Petrus tahu yang dia percaya adalah kuasa Allah yang begitu besar, yang begitu dahsyat itu bersama dengan dia, beserta dengan dia. Petrus percaya kepada apa yang Yesus bisa lakukan. Petrus percaya kepada penyertaan Allah itu di dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia bergerak dengan imannya. Dan ketika dia bergerak dengan imannya, dia melihat kuasa Allah dengan cara yang sangat luar biasa. Ketika dia bergerak dengan iman, ya dia melihat bagaimana mujizat itu terjadi di dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal ya yang sangat luar biasa dan menjadi satu perkara yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita belajar, saudaraku. Ya, kita belajar kalau kita rindu untuk melihat kuasa Tuhan. Kalau saudara rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan, maka saudara perlu menyadari bahwa Tuhan itu beroperasi ya di dalam kehidupan saudara, ya bahkan di sepanjang ya hidup saudara itu dengan iman. Ya. Ini menarik saudaraku sekalian. Jadi ketika Tuhan bergerak, itu adalah melalui iman saudara dan iman saya. Ya, Tuhan itu bergerak melalui iman yang ada di dalam diri saudara, bukan di luar diri saudara. Ya. Jadi dengan kata lain, iman Anda, iman saudara itu yang bisa menggerakkan tangan Tuhan melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu atas kehidupan saudara. Iman saudara juga merupakan salah satu jalan di mana ya kita bisa menuju kepada kemuliaan Allah, kita bisa menuju kepada ya kuasa Allah dan kita bisa menuju kepada berkat Allah. Ya, jadi perhatikan. Iman Anda dan saya itu salah satu jalan. Ketika orang bertanya bagaimana aku bisa diberkati, bagaimana aku bisa disembuhkan,
Bagaimana aku bisa melihat kehadiran Allah? Bagaimana aku bisa merasakan mujizat Allah? Bagaimana caranya? Jalannya adalah iman Anda. Iman Anda itulah jalan di mana Anda bisa melihat semua yang saudara rindukan itu tercapai. Dengan kata lain, bahwa iman saudara itu akan menentukan ya jalan keberhasilan, jalan kesuksesan, jalan kemenangan, jalan pemulihan, jalan kesembuhan di dalam hidup saudara. Jadi saudara nggak usah bingung. Oh gimana saya bisa disembuhkan? Bagaimana saya bisa sukses? Bagaimana saya bisa bahagia? Ya jalannya itu adalah iman saudara. Jangan bilang kita bingung harus bagaimana, harus kemana. Kalau saudara hidup dengan iman, saudara akan melihat semuanya itu di dalam hidup saudara. Dengan kata lain saudaraku sekalian, iman saudara itu adalah salah satu saluran di mana Allah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, saya mau katakan bahwa iman itu adalah satu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Apabila kita hidup dengan iman, maka kita pasti berjalan di dalam kepastian, ya, bersama dengan Tuhan. Artinya saudara pasti akan melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Daud dan Petrus melakukan hal yang sangat luar biasa. Mereka melakukan perkara yang sangat luar biasa, saudaraku sekalian. Itu mereka bertindak dengan iman mereka karena mereka tahu dan percaya kepada apa yang Tuhan bisa perbuat bagi mereka. Ya. Sekarang, bagaimana dengan saudara? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bagi saudara? Ya. Apakah saudara percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai saudara? Ketika saudara sedang sedih, bergumul, susah, takut, tak berdaya, dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan saudara. Dia selalu ada di samping saudara. Dia selalu beserta saudara. Amin. Ya, ya, kita mesti percaya kepada kuasa Tuhan. Kita mesti percaya kepada penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena itulah kunci yang akan mengubahkan hidup kita. Jadi kesimpulannya adalah bahwa iman itulah yang bisa mengubahkan hidup kita. Jadi saudaraku sekalian, kembali ketika kita berbicara tentang mujizat, kita berbicara tentang pernyataan kuasa Allah yang besar. Ada banyak orang Kristen itu tidak bisa melihat kuasa Allah, ya. Ada banyak orang Kristen tidak bisa mengalami mujizat, ya, pertolongan Allah di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya sederhana, mengapa bisa demikian? Mengapa ini bisa terjadi? Kegagalan banyak orang Kristen tidak bisa melihat dan tidak bisa mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan mereka itu seringkali karena mereka itu seperti bangsa Israel yang mau masuk ke tanah Kanaan. Artinya saudara, banyak sekali orang Kristen mereka lebih suka, mereka lebih cenderung mendengarkan perkataan 10 pengintai yang menyampaikan hal-hal yang menakutkan, mengerikan. Daripada mereka mendengar 2 pengintai lain yang mengatakan tentang keberadaan Allah, tentang kuasa Allah, tentang bagaimana Allah menyertai, tentang bagaimana Allah melepaskan mereka. Oleh sebab itu kita menemukan bahwa bangsa Israel yang mereka menghabiskan waktu dengan memenuhi pikiran dan imajinasi mereka dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Dan itu mengakibatkan iman mereka itu menjadi lumpuh. Dan mereka kemudian bereaksi dengan tanpa iman. Mereka bereaksi secara kedagingan. Ya, bangsa Israel pada waktu itu mereka mengamuk, mereka menangis, mereka berteriak, mereka marah. Saudaraku sekalian, pada saat itu
Mereka tidak mampu mempercayai kekuasaan Tuhan yang pernah dinyatakan ketika membawa mereka, melepaskan mereka dari tangan Mesir. Ketidakpercayaan mereka itu, saudaraku sekalian, itu kemudian membuat mereka itu terhapus dan dihapus dari jajaran orang beriman yang akan menerima janji Tuhan. Mari kita belajar, saudaraku sekalian. Ya. Kalau kita hidup dengan tanpa iman, maka kita bisa terdegradasi dari list orang beriman yang akan menerima janji Tuhan. Saudaraku sekalian, penyebab banyak sekali orang Kristen tidak bisa mengalami mujizat Tuhan itu karena ketidakpercayaan. Ya. Ketidakpercayaan mereka terhadap mujizat. Dan kita perlu berhati-hati ya dengan ketidakpercayaan yang tanpa kita sadari itu bisa ada di dalam hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Ya. Kita perlu berhati-hati, kenapa? Karena ketidakpercayaan itu akan meniadakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh, saudaraku. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat ke-58. Injil Matius pasal 13 58, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kita lompat ke Injil Markus pasal 6 ayat 6 bagian A. Injil Markus pasal yang ke-6 bagian A, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Perhatikan saudaraku sekalian, ya, ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Yesus ketika dia ke Nazaret, tidak banyak mujizat yang dia lakukan. Perhatikan, ini bukan karena Tuhan Yesus tidak sanggup melakukan mujizat apapun di Nazaret. Tetapi saudaraku sekalian, karena orang-orang Nazaret tidak percaya bahwa Yesus itu bisa melakukan mujizat. Mereka tidak percaya karena mereka tahu Yesus itu siapa. Yesus pernah tinggal di Nazaret, dia tumbuh besar di Nazaret. Oleh sebab itu, ya orang-orang berkata itu anak tukang kayu. Dan ketika mereka tidak percaya kepada apa yang Yesus bisa lakukan, firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa tidak banyak mujizat yang diadakannya di Nazaret. Bahkan Yesus sampai heran dengan ketidakpercayaan mereka. Di berbagai tempat yang lain Yesus melakukan banyak mujizat. Orang-orang melihat kuasa Allah, orang-orang melihat kemuliaan Allah. Tetapi di Nazaret, di kota di mana dia tumbuh besar, tidak banyak mujizat yang dia lakukan. Jadi di sini menjelaskan kepada kita, ketidakpercayaan kita itu bisa meniadakan, bisa menghalangi, bisa menghambat kuasa Allah itu bergerak, itu bekerja, itu beroperasi di dalam kehidupan kita. Jadi ketidakpercayaan kita terhadap sebuah mujizat itu bisa ya menahan kuasa Allah atas kehidupan kita. Dan ini sangat disayangkan, saudaraku. Sangat disayangkan. Ibrani pasal 3, 19 kita lihat. Ibrani 3, 19, demikianlah kita lihat. Bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tadi saya sempat singgung sedikit di atas. Ketidakpercayaan membuat generasi pertama dewasa, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, ini sangat disayangkan saudaraku sekalian. Kenapa? Karena mereka itu sudah pernah melihat dan mengalami kuasa Allah yang begitu besar. Ya, ketika Allah melepaskan mereka, ya, waktu mau bawa mereka keluar dari Mesir. Mereka melihat mujizat-mujizat yang sangat amat besar. Dan itu mujizat boleh dibilang setelah Mesir. Mereka sulit mengalami mujizat itu kembali.
Mujizat yang sangat dahsyat, pernyataan kuasa Allah yang luar biasa melalui 10 tula. Saudaraku sekalian, seharusnya ya itu merupakan sebuah bentuk kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah yang sangat amat dahsyat atas mereka. Tetapi kita melihat, saudaraku sekalian, semua mujizat, semua pernyataan kuasa Allah kepada bangsa Israel melalui 10 tula itu ternyata tidak bisa membentuk iman mereka kepada Tuhan. Dan ya, kita melihat, bayangkan hal-hal yang di luar kemampuan manusia yang sulit dilihat, dilakukan oleh manusia biasa, mereka lihat, mereka rasakan, mereka alami. Tapi itu tidak bisa membentuk, memframing iman mereka terhadap Tuhan. Saudaraku sekalian, ketidakpercayaan itu artinya tidak bisa beriman. Ya, ketidakpercayaan artinya tidak bisa beriman. Kalau tidak bisa beriman, ya, kalau kita tidak bisa beriman, maka kita akan sulit sekali ya mengalami kuasa Tuhan melalui mujizat yang dinyatakan di dalam hidup kita, ya. Karena Tuhan itu bergerak seturut dengan iman kita. Tuhan itu bergerak melalui iman kita. Jadi antara kuasa Allah, kemuliaan Allah, berkat Allah dengan kita, itu jembatannya adalah iman. Salurannya itu adalah iman. Jadi dengan kata antara Tuhan dan kita, ya, maka di tengah-tengahnya itu adalah iman. Iman membuat ya saudara bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan bisa datang kepada saudara. Karena itu saudaraku sekalian, ya keberadaan iman itu begitu penting di dalam hidup Anda dan saya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Saya mengajak saudara untuk melihat dengan sekilas beberapa penyebab ya dari ketidakpercayaan. Beberapa hal ya yang merupakan penyebab bahwa ya, banyak orang Kristen sulit untuk percaya ya sepenuhnya kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. Yang pertama adalah hati yang bimbang, ya. Yang pertama adalah hati yang bimbang. Saudara sekalian, bimbang itu bukan berarti tidak percaya. Ya, bimbang itu bukan berarti tidak percaya, saudaraku sekalian. Bimbang itu identik dengan perasaan yang ragu-ragu, ingin percaya tapi juga ingin tidak ya percaya. Anggap kan? Ya, satu perasaan yang ragu mau percaya, pengen percaya, tapi juga pengen nggak mau percaya. Itu bimbang. Oke? Jadi kalau kita bimbang, itu membuat ya kita tidak bisa percaya kepada Allah. Yang kedua adalah hati yang takut. Hati yang takut. Saudaraku sekalian, ya, banyak orang takutnya gini, kalau saya percaya, ya, saya percaya, pokoknya saya percaya kepada Tuhan, saya nggak peduli apa kata orang, saya percaya. Nah, kalau tidak sembuh bagaimana? Kalau tidak berhasil bagaimana? Ya, saya percaya, tapi kalau mujizat tidak terjadi bagaimana? Saudaraku sekalian, itu hati yang takut. Ya, karena hati yang takut seperti ini hanya nggak bisa percaya. Yang ketiga, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Oke, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Kalau seseorang atau kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka kita tidak tahu apa yang Tuhan bisa lakukan. Amin, saudaraku. Kalau kita nggak tahu Tuhan itu seperti apa, ya kita jelas nggak tahu apa yang bisa Tuhan berikan kepada kita, apa yang bisa Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Yang keempat, hubungan yang tidak harmonis dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau ya saudara tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya saudara tidak akan punya keberanian untuk mempercayai Tuhan. Saudara tidak punya keberanian untuk mempercayai apa yang Tuhan bisa perbuat bagi saudara. Yang kelima,
hati yang degil atau keras. Hati yang degil. Hati yang tidak mau percaya ya bahwa Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Hati yang nggak mau percaya bahwa mujizat itu ada. Hati yang tidak mau menerima bahwa mujizat itu ada sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Saudaraku sekalian, bangsa Israel termasuk ya disebut sebagai bangsa yang degil hati. Kenapa? Saudaraku sekalian, mereka telah melihat mujizat demi mujizat demi mujizat. Tapi mereka tetap tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada ya apa yang Tuhan bisa lakukan kepada mereka. Nggak heran. Generasi penerima janji yang sangat besar. Tidak satu pun yang merasakan realisasi dari janji tersebut di dalam kehidupan mereka. Semua binasa di padang gurun. Saudaraku sekalian, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh ya mengerti bahwa kita adalah generasi penerima janji. Ya, kita adalah generasi yang hidup di perjanjian baru. Ya. Dan kita akan menerima dan melihat begitu banyak janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, semua janji Tuhan, ya, itu hanya bisa kita terima rasakan dengan iman kita, saudaraku. Bukan dengan hal yang lain. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu bergerak di dalam hidup kita melalui iman, bukan hal yang lain. Mari kita tundukkan kepala, saudaraku.